Seorang anak laki-laki miskin bernama Cheon membeli sendok emas di pinggir jalan seharga $2 dari pedagang kaki lima. Nenek yang menjual sendok itu bilang kalau sendok itu bisa merubah nasibnya. Bahkan kalau dia menggunakan sendok itu untuk makan 3 kali di rumah keluarga kaya, maka dia dapat bertukar identitas dengan putra mereka. Meski nggak sepenuhnya percaya, Cheon tetap membeli sendok itu. Kemudian dia pergi ke rumah teman sekelasnya yang paling kaya. Ternyata mereka sedang mengadakan pesta di sana. Meskipun Cheon tidak diundang, tapi demi mengubah nasibnya, Cheon tetap datang ke sana. Semua orang pun terkejut melihat Cheon karena ini bukan tempat untuk anak miskin. Teman sekelas yang bernama Jamun lalu mengambil uang dan memberikannya kepada Cheon. Dia mengatakan, seorang pengemis tidak boleh pergi dengan tangan kosong. Namun, Tiung dengan cepat menghentikan Jamun. Dia berkata, karena Cheon ada di sini, jadi biarkan dia makan sebelum pergi. Kepala pelayan pun segera menyiapkan meja makanan lezat dan semua orang mendapat sendok emas murni. Tapi ketika pelayan mau memberi Cheon sendok, Jamun menghentikan pelayan itu dan bilang, orang miskin tidak pantas pakai peralatan makan dari emas. Jadi dia menyuruh pelayan itu untuk mengambilkan peralatan makan sekali pakai untuk Cheon. Tapi Cheon tidak marah dengan hinaan Jamun, karena ini justru memberinya kesempatan untuk menggunakan sendok emasnya. Cheon beralasan kalau sendok itu adalah warisan keluarganya. Jadi dia selalu membawanya kemanapun. Kemudian semua orang mulai makan, tetapi dia tidak menyadari bahwa sendok itu bersinar seperti emas. Pada saat yang sama, semua yang terjadi di sini terlihat oleh nenek itu dengan bola kristal ajaibnya. Dia tersenyum dan bergumam bahwa pertunjukan akan segera dimulai. Besoknya, Cheon makan lagi di rumah Tiung. Cheon sengaja ngedeketin Tiung, membantunya menulis laporan manajemen aset. Malam itu, Tiung menunjukkan laporan itu kepada ayahnya. Ayahnya sangat puas setelah membacanya dan mengatakan putranya telah banyak membaik. Malam berikutnya, si Cheon datang lagi ke rumah Tiung sambil membawa berkas laporannya. Di sini Cheon bilang kalau dia sangat lapar dan minta dibuatkan mie instan. Tiung pun langsung menyuruh pelayan menyiapkan banyak hidangan. Cheon mengeluarkan sendoknya lagi, tapi tepat saat dia mau makan, ayah Tiung datang. Dia terkejut melihat Cheon dan memberitahu Tiung kalau berteman sama orang miskin itu cuma buang-buang waktu. Tiung pun tak berani untuk tidak patuh, kemudian membantu mengemasi barang-barang Cheon dan menyuruhnya pergi. Tapi Cheon tetap gak nyerah. Tepat saat pelayan hendak membuang makanan itu, dia berlari kembali seperti serigala lapar. Dia memakan makanan itu dengan sendok emasnya. Tapi sebelum dia bisa menghabiskannya, ayah Tiung datang lagi. Cheon sangat malu kemudian buru-buru pergi, tapi dia lupa mengambil sendok emasnya. Ibu Tiung lalu mengambil sendok itu dengan jijik dan memberikannya kepada Cheon sambil bilang untuk tidak datang ke sini lagi. Karena Tiung tidak pantas punya teman seorang pengemis seperti dia. Kemudian Cheon berbalik dan pergi. Namun apa yang mereka berdua tidak tahu adalah, Cheon akan segera muncul di sana sebagai putra mereka.